Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Salma Azhar Fadilah dengan NPM 102222013. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Computer Fraud and Cyber Security pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Apa saja pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini? Kita lihat pada slide selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu computer fraud. Fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang yang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak memperoleh keuntungan, dengan tujuan untuk merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi ini yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur atau praktiknya dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Di antara lain kita lihat pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada illegal access atau akses tanpa izin. Yang kedua ada illegal contents atau konten tidak sah. Yang ketiga ada data forgery yaitu pemalsuan data. Yang keempat ada spionage cyber atau mata-mata. Yang kelima ada data theft atau mencuri data. Yang terakhir yang keenam ada misuse of device yaitu menyalahgunakan peralatan komputer. Ada beberapa macam teknik dalam kejahatan terhadap sistem yang ada di komputer. Antara lain yaitu yang pertama ada hacking. Hacking adalah seseorang yang mengakses secara tidak sah, memodifikasi data milik orang lain atau data sistem perusahaan. Yang kedua ada hijacking, yaitu kegiatan memasuki sistem dengan sistem lainnya yang dijalankan oleh seseorang. Yang ketiga ada spamming, adalah pengiriman email yang tidak penting ke suatu akun yang mana hal ini mengakibatkan terganggunya suatu sistem informasi di dalamnya. Yang keempat, yang terakhir ada spoof, adalah aksi penipuan yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran internet dan komunikasi, seperti email, website, SMS, bahkan alamat IP. Lalu pembahasan yang selanjutnya ada cyber security. Apa itu cyber security? Cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal, bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Keamanan cyber merupakan tulang punggung dari era baru yang berkembang di Indonesia, yaitu era kreatif, era digital, dan era inovasi. Ada 3 konsep untuk memahami cyber security. Yang pertama yaitu confidentiality, yaitu kerahasiaan, yang dimana konsep ini adalah kerahasiaan, maksudnya adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Yang kedua ada integrity atau integritas, yang mana maksudnya ialah menyampaikan informasi yang benar dan tepat dan akurat kepada publik, dan juga menjaga data yang dimiliki oleh pengguna agar tidak bocor kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga ada availability, yaitu ketersediaan, yang mana maksudnya adalah jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Selanjutnya ada jenis-jenis cyber yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada cloud security. Untuk menghindari pencurian data, kita bisa menggunakan cloud security, yaitu aktivitas ini yang meliputi layanan teknologi hingga kebijakan yang berhubungan dengan cloud security. Cara yang bisa dilakukan cloud security seperti menggunakan firewall atau two-factor authentication hingga enkripsi data. Yang kedua ada network security, yaitu dengan meningkatkan keamanan jaringan. Fungsi dari networking security sangat penting bagi perusahaan yang menjalankan bisnis, sebab ini berguna untuk melindungi aset perusahaan dan juga jaringan lalu lintas data.
Yang ketiga ada application security, yaitu menggunakan aplikasi untuk bisnis, namun perlu diwaspadai terhadap cybercrime. Untuk menghadapinya, biasanya menggunakan cara seperti autentifikasi, atau bisa juga menggunakan password, atau sidik jari, atau pengenalan wajah. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman cybersecurity juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada cybercrime, yaitu manipulasi data, transaksi data secara ilegal, hingga pengerusakan pada sistem komputer. Yang kedua ada cyber attack, yaitu cyber attack ini hampir sama dengan cybercrime. Cyber attack ini biasanya terjadi pada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. Yang ketiga, yang terakhir ada cyber teroris. Cyber yang menimbulkan ketakutan yang amat akut, bahkan menciptakan kepanikan massal. Pola yang dilakukan juga memberikan ketakutan sehingga publik merasa bingung dan panik. Selanjutnya, yang terakhir ada pembahasan mengenai cyber security pada akuntansi. Ketergantungan yang semakin meningkat dari perusahaan, baik publik maupun perusahaan swasta terhadap teknologi informasi dan jaringan untuk sistem manajemen keuangan mereka, semakin meningkat kerentanan terhadap ancaman cyber. Perlindungan akan aset informasi telah menjadi agenda utama bagi para akuntan dan manajer. Saat ini, audit internal menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi mengatasi resiko kritis yang berkaitan dengan keamanan cyber. Untuk menghindari ancaman cyber, setiap organisasi harus menerapkan program keamanan cyber atau strategi keamanan cyber. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video selanjutnya.